ada peluang untuk ketemu diferensiasinya, ketemu perbedaan. Ya kayak saya lah, nggak sengaja dengan izin Allah, kan lautan ustadz banyak, lautan kiai banyak, tapi nggak tahu di mana klub kita ngomong sedekah. Pertanyaannya kan tadi, pertanyaannya sebenarnya kenapa Yusuf Mansur tidak bereaksi? Iya, betul. Sementara untuk yang lain-lain, misalnya Ria Ricis, Yusuf Mansur bereaksi, Iya. Nikita Mirzani giliran bereaksi. Iya. Kemudian ketika ini Sudirman kok tidak bereaksi, ya kan? Nah, ternyata mereka saling mengenal. Sesuai dengan kalau kita lihat Yusuf Mansur kan juga seperti itu gitu loh. Artinya mereka juga sama-sama berpakaian agama dan seolah-olah tutur katanya lembut, kemudian menyampaikan hal-hal yang yang baik kan begitu. Tetapi ya kenyataannya Sudirman melakukan tindak asusila, Yusuf Mansur banyak perkaranya terhadap pihak-pihak yang lain juga. Baik. Jadi hampir dalam agama itu kan orang baik akan dikumpulkan dengan orang baik, kemudian orang buruk akan dikumpulkan dengan orang buruk. Artinya Allah itu sudah menciptakan bahwa si A yang tingkah kelakuannya seperti ini ya dikumpulkan dengan orang seperti ini. Kan Yusuf Mansur juga bermasalah berkaitan dengan investasi dan berbagai macam masalah lah. Kemudian Sudirman ternyata punya masalah menyimpang gitu Mas. Jadi artinya kalau itu dikumpulkan ya menurut saya janji dalam agama Islam itu benar, ketika orang baik akan dikumpulkan dengan orang baik. Kemudian orang yang seperti ini akan dikumpulkan seperti ini. Saya juga ingat ada sebuah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Beberapa hari ini kita dikejutkan dengan berita terkait adanya panti asuhan di Tangerang yang ternyata kini baru saja terbongkar menjadi sebuah tempat di mana terdapat puluhan anak-anak menjadi korban tindakan asusila oleh seorang predator atau pedofil. Yang ini kalau kita kaitkan dengan kasus-kasus yang kita bahas Pak terkait dengan Yusuf Mansur, ini kalau menurut saya ini sama-sama pakai casing agama, pakai baju agama. Ternyata si pelaku ini ya, yang bernama Abi Sudirman ini, dia dikenal sebagai sosok seperti sosok ustadz gitu ya. Dan terlihat ini ada kedekatan beberapa selebriti dekat dengan beberapa ustadz gitu ya. Dan ternyata sungguh di luar dugaan, ini ternyata banyak sekali korban. Bahkan ini saya kutip dari beberapa media, 17 anak ini setelah divisum ini lubang anusnya hancur gitu teman-teman ya. Dan sudah ditangkap ini yang bernama Abi Sudirman sebagai pelaku atau pemilik dari panti asuhan atau yayasan ini, kemudian Yusuf Batia sebagai pengurus, dan juga Yandi Supriyadi ini sebagai buruan begitu Pak. Nah Pak Zaini ini sungguh menyayangkan dan sangat disayangkan. Ini lagi-lagi ya mungkin agama Islam atau nama Islam bisa saja dikatakan tercoreng dengan adanya oknum-oknum seperti ini Pak. Dan seolah-olah seorang yang alim pakai bersosok baju agama, baju syariah, ternyata kelakuannya ini mengerikan gitu Pak. Ya. Jadi begini, yang pertama ya kita istighfar ya Mas. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un lah ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Sebenarnya ketika ada kejadian yang mana pelaku tindak kejahatan atau kriminal itu orang yang memakai simbol-simbol keagamaan ya. Jadi jubah itu kan sebenarnya simbol keagamaan. Terus kemudian pakai peci, apalagi pakai pecinya itu pakai peci putih, kemudian gamis. Ternyata faktanya saat ini ditangkap itu seperti Abi Sudirman ya, atau Sudirman ya begitu ya. Sebenarnya kita patut juga bersedih hati lah kalau saya mengatakan bersedih hatinya dia begini. Jadi ketika orang-orang memakai simbol-simbol agama tuh sebenarnya kita kasihan kepada
ustadz-ustadz yang benar-benar ustadz gitu yang ya. benar baik masih banyak apa ya? Ya, benar-benar ustadz, terus kemudian benar-benar kiai, benar-benar anjengan, terus benar-benar guru gitu ya. Kalau di daerah Melayu itu kan namanya tuan guru gitu ya. Jadi kita sebenarnya prihatinnya ke sana begitu. Jadi mencoreng orang-orang yang memang syiar benar dalam Islam gitu ya. Betul, betul. Tapi kan kenyataannya memang ada orang-orang yang menyamar lah, menurut saya ini menyamar sebagai seorang ulama, sebagai guru, terus kemudian sebagai ustadz atau tokoh-tokoh agama lah gitu. Terutama misalnya kejadiannya yang terakhir ini kan sedang viral-viralnya adalah Sudirman itu kan. Melakukan asusila atau tindak pencabulan terhadap anak-anak di bawah umur atau disebut pedofil lah begitu. Ini menurut saya ya sudah sangat mengkhawatirkan ya. Jadi himbauan saya kepada para orang tua ya, kalau misalnya menyekolahkan anak atau nyantrikan anak ya carilah tempat-tempat pondok pesantren yang memang benar-benar kiai ya, benar-benar kiai, benar-benar guru, benar-benar sekolah gitu. Karena bukan hanya di Sudirman saja kan, beberapa tahun yang lalu juga di Jawa Timur kan ada orang yang mengaku kiai ternyata menikahi santrinya di bawah umur, kemudian kumpul kebo dengan ada yang daerah Jember kalau nggak salah juga melakukan asusila seperti itu ya. Jadi berhati-hatilah bagi orang tua begitu. Iya. Ya. Dan ini sekaligus menjadi ya bukti juga bahwa ya memang ada ya, memang sosok-sosok yang dia itu hanya memakai jubah-jubah agama, pakai sorban, pakai gamis, itu hanya menutupi kedoknya saja gitu. Iya, jadi kamuflase. Kamuflase saja ya, Pak. Iya, jadi hanya kamuflase saja memakai itu, ujung-ujungnya juga ya tindak kejahatan itu. Ya alhamdulillahnya terbongkar begitu, Mas. Betul. Dan mereka belum sampai jauh tinggi, ibaratnya pohon belum sampai jauh tinggi sudah terbongkar, sehingga ketika itu terendus mudah aparat untuk menciduk mereka atau memproses hukum begitu, Mas. Dan ini pun korbannya juga masih anak-anak di bawah umur, yang tentunya ini berdampak pada trauma yang sangat berat ini pada prosesnya begitu. Itu mungkin sangat trauma yang sangat berat ya. Berat untuk melupakan itu, mungkin harus mengobatinya ya harus ke psikolog ya, mungkin ke psikolog atau kiai-kiai yang memang benar-benar mampu untuk mengobati itu begitu, Mas. Iya. Dan kabarnya yang mana burunan bernama Yandi Supriyadi ini awal mulanya juga merupakan anak panti asuhan tersebut. Nah, ini menjadi indikasi bahwa Yandi Supriyadi memang awalnya juga merupakan korban, karena memang sudah terlalu lama, akhirnya menjadi menyimpang, ikut menyimpang gitu, Pak. Meniru perbuatan itu. Awalnya korban, kemudian saking lamanya bergaul seperti itu, sehingga mereka juga ikut menjadi menyimpang begitu ya. Kita sangat prihatin sekali lah, Mas. Oke. Ya. Baik, Pak. Ini ternyata lucu juga, Pak. Ini ada sebuah video beredar ini, Pak. Sini saya baru dapat ini, Pak. Di mana Sudirman ini kedapatan ya duduk-duduk bareng sama Yusuf Mansur gitu, Pak ya. Tapi ya anehnya begitu Sudirman ini tangkap gitu, Pak ya. Ini tidak ada statement apa-apa dari Yusuf Mansur. Ya mungkin mengecam atau apalah ya, seperti tindakan yang sudah dilakukan oleh seperti misalkan Ustadz Fatih Karim gitu. Kalau Pak Jenny gimana? Ya, jadi begini ya, saya juga viralnya perkara Sudirman ini terkait dengan pelecehan seksual, kemudian saya itu juga mendapat kiriman dari netizen, Mas. Iya. Jadi netizen di sana ada Yusuf Mansur yang sedang duduk memakai kaos, kemudian yang berdiri itu adalah satu badut. Kemudian satu lagi itu yang si Sudirman ini, Abi Sudirman ini. Saya terkejut juga, ternyata
ternyata setidak-tidaknya kalau mereka pernah duduk seperti itu kan mereka kenal atau berkawan gitu. Iya, betul. Tapi hal itu tidak heran karena begini, di dalam agama itu kan orang baik akan dikumpulkan dengan orang baik, kemudian orang buruk akan dikumpulkan dengan orang buruk. Artinya Allah itu sudah menciptakan bahwa si A yang tingkah kelakuannya seperti ini ya dikumpulkan dengan orang seperti ini. Kan Yusuf Mansur juga bermasalah berkaitan dengan investasi dan berbagai macam masalah lah. Kemudian Sudirman ternyata punya masalah menyimpang gitu Mas. Jadi artinya kalau itu dikumpulkan ya menurut saya janji dalam agama Islam itu benar, ketika orang baik akan dikumpulkan dengan orang baik. Kemudian orang yang seperti ini akan dikumpulkan seperti ini. Saya juga ingat ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa kalau melihat seperti apa seseorang, karakter seseorang itu lihatlah siapa di sekelilingnya gitu ya. Kalau misalkan ini dekat dengan seorang pandai besi ini wanginya wangi pandai besi. Kalau misalkan berteman dengan orang yang wangi itu penjual bunga gitu ya. Jadi wangi-wangian gitu, itu baunya wangi juga gitu. Jadi bahasanya mungkin gini Mas, saya juga ketika mereka mendekat tukang penjual minyak wangi, maka mereka setidak-tidaknya akan ikut harum kena minyak wanginya. Betul. Tetapi ketika mereka dekat pandai besi, maka setidak-tidaknya mereka akan kena kepercikan api itu begitu. Saya kira kalimat itu pas Mas ya. Berarti mungkin bisa dibilang diamnya Yusuf Mansur terkait perkara ini apa jangan sampai orang tahu. Mungkin dikira nanti ada kedekatan dengan lupa saya pertanyaannya kan tadi pertanyaannya sebenarnya kenapa Yusuf Mansur tidak bereaksi. Betul. Sementara untuk yang lain-lain misalnya Ria Ricis, Yusuf Mansur bereaksi. Nikita Mirzani bereaksi. Kemudian ketika ini Sudirman kok tidak bereaksi ya kan? Nah, ternyata mereka saling mengenal sesuai dengan ada foto yang dikirim kepada saya. Sekarang juga masih saya simpan itu fotonya. Jadi ada video yang dikirim kepada saya itu masih saya simpan. Nah, kalau Yusuf Mansur tidak berbicara, tidak membahas ini, menurut saya ada hal yang ya udang di balik batu lah. Iya gitu. Kalau kita kaitkan juga kan pernah ada juga seorang wanita yang menghadap kepada saya, lalu mereka ingin didampingi, kemudian mereka menceritakan suatu permasalahan yang sedang dihadapi ya, pernah dihadapi. Itu kan berkaitan dengan Yusuf Mansur juga, berinisial A itu. Dan mereka ketika saya desak, mereka minta didampingi dan karena sudah tidak tahan lagi ingin membuka permasalahan ini kepada umum. Saya tanya apa alat bukti mereka, ternyata mereka juga mempunyai beberapa alat bukti ya, terutama chattingan antara si ibu ini, si wanita ini dengan Yusuf Mansur. Kemudian juga mereka mengatakan dan di depan saya bersumpah ada satu bukti juga yang kalau toh itu memang harus dibuka, mudah-mudahan itu akan mengungkap pokok permasalahan itu, Mas, begitu. Dan karena saya masih dalam hal ini hanya masih chatting, terus kemudian alat bukti yang tidak diberikan kepada saya, maka si A ini membuat suatu pernyataan di depan saya bahwa apa yang akan diceritakan di kemudian hari itu yang minta didampingi saya itu kejadiannya memang benar begitu. Jadi kalau kita kaitkan ya satu rombongan gitu loh. Oke. Yang pertama ini ketika ada masalah dengan terkait para artis ini kok buru-buru langsung ada komentar, ada reaksi. Ini giliran ada sebuah sosok yang mengerikan ya, predator atau pedofil yang ternyata emang ada sebuah video yang menunjukkan bahwa Yusuf Mansur duduk-duduk bareng ya, ketawa-ketawi sama si Sudirman ini, tapi Yusuf Mansur diam aja gitu Pak ya. Ya. Jadi artinya memang kenapa mereka tidak berkomentar karena ini kan buruk. Kemudian memang menurut hemat saya ketika mereka sudah pernah ketemu lalu duduk bareng lalu komentarnya begitu akrab, menurut saya di antara Sudirman dan Yusuf Mansur itu memang saling kenal begitu.
tadi Dan ini juga sudah beredar di video, Mas. Artinya apa yang kita bahas itu sudah beredar di video. Kita hanya berpendapat saja, bukan begitu. Ya, saya jadi teringat kembali seperti yang disampaikan Pak Jeni sebelumnya bahwa ada sosok ibu yang berinisial Ibu A ini ya, yang dulu mengaku sebagai sosok mantan Yusuf Mansur dan pernah nikah siri, tapi anehnya ini nikah siri tanpa wali gitu Pak ya. Nikah siri tanpa wali, jadi nikah siri versi Yusuf Mansur begitu. Artinya kalau versi imam-imam yang lainnya kan saya juga sudah pernah minta pendapatnya kepada Majelis Ulama ya. Menurut Majelis Ulama yang menemui saya ketika audien ya, sebenarnya kita sudah tahu juga beberapa baca buku, tapi untuk meyakinkan itu saya mendatangi MUI. Kemudian ternyata MUI juga ketika saya tanyakan dari mazhab mana dan mazhab mana yang berkembang di Indonesia ketika mereka menikah adalah syaratnya ada mempelainya wanita dan pria, kemudian ada wali, kemudian ada mas kawinnya kan begitu. Itu walaupun itu janda atau perawan tetap itu berlaku dan sesuai dengan ketentuan yang ada di kita ketika itu menikah di KUA ya seperti itu, Mas. Gitu. Baik ya. Dan jika memang seperti itu, ini bisa saja ini dikatakan sebuah penyimpangan termasuk penyimpangan agama. Kalau ini jelas penyimpangan agama ya, artinya kalau zina kan saya berpendapat ya kalau zina itu kan laki-laki dan perempuan. Kemudian ini laki-laki dengan laki-laki ya. Dan itu ada ruda paksa. Artinya ini kan sebenarnya seperti kaum Nabi Lut ya. Kaum Nabi Lut saja sudah dikutuk oleh Allah gitu ya. Terus ini timbul lagi ini. Jadi menurut hemat saya mungkin dunia sudah tua, boleh Mas Haji sudah mau kiamat. Ya, Masya Allah. Oke, Pak Zeni. Nah, ini kan si Sudirman ini selain juga pakai baju-baju agama, pakai sorban, pakai gamis, ini juga dikatakan seringkali menghimbau untuk bersedekah, kemudian sholat duha, dan ternyata yang lebih mengejutkan lagi, peristiwa asusila itu ternyata dilakukan setelah sholat tahajud begitu ya. Masya Allah, ini sungguh mengerikan sekali. Pak Zeni, berarti nih Pak Zeni, kalau kita selama ini membahas terkait dengan bisnis Yusuf Mansur dan seringkali kita katakan bahwa bisnis yang digalakkan Yusuf Mansur ini dijalankan dibungkus dengan bingkai syariah, bingkai agama, tetapi ini merugikan korban, merugikan investor. Nah, ini berarti ada kesamaan dong, Pak. Ini sama-sama pakai baju agama, sama-sama berkedok syariah apa gimana gitu. Ya, jadi hampir mirip menurut saya 11-12 lah ya. Kalau Sudirman itu kan mereka juga seolah-olah mereka sebagai pahlawan anak yatim ya. Betul, kan sebagian besar kalau kita lihat berita itu kan yang menjadi korbannya anak yatim ya, yang memang seharusnya disayangi, harus diberi pendidikan yang baik dan lain sebagainya, justru malah jadi korban begitu ya. Dan si Sudirman kan juga mereka menyampaikan harus melakukan sunnah A, sunnah B gitu ya. Terus kemudian kalau kita lihat Yusuf Mansur kan juga seperti itu gitu loh. Artinya mereka juga sama-sama berpakaian agama dan seolah-olah tutur katanya lembut, kemudian menyampaikan hal-hal yang yang baik kan begitu, tetapi ya kenyataannya Sudirman melakukan tindak asusila, Yusuf Mansur banyak perkaranya terhadap pihak-pihak yang lain juga. Jadi hampir sama 11-12. Makanya saya katakan tadi kasihan yang benar-benar jadi kiai, kasihan yang benar-benar jadi ustadz yang memang mereka melakukan suatu pekerjaan tuh lillahi ta'ala gitu loh. Ini ya mudah-mudahan lah, ini kan pemerintahan baru dilantik ya kan. Harapan saya pemerintah yang baru ini menertibkan ya semua. Jadi semua ditertibkan lah. Termasuk berkaitan dengan dai-dai ini ditertibkan. Jangan sampai ada korban-korban berikutnya lah. Kalau korban Yusuf Mansur kan banyak. Saya sendiri sebagai korban Yusuf Mansur dalam investasi batubara.
kan begitu. Oke, baik. Ya. Baik, Pak. Dan yang kalau Sudirman ini itu kan yang menjadi korban tuh anak-anak kecil, yang mana anak-anak kecil ini harapan bangsa dan negara. Ketika mereka besar nanti bisa menjadi manusia yang berguna, berjasa bagi nusa dan bangsa begitu. Malah dirusak gitu loh oleh seorang yang kamuflase ustadz gitu, Mas. Baik. Ya, dan diharapkan ini para penegak hukum ini berani membuat keputusan menghukum predator ini dengan hukum yang seberat-beratnya gitu, Pak ya. Karena memang ini kejahatan yang luar biasa. Ini kalau kita ingat dulu kaum Nabi Lut saja ini azabnya sungguh luar biasa ini, bumi diangkat kemudian dihancurkan lagi gitu, Pak ya. Ini tentunya menjadi perhatian bagi kita semua. Ya, kalau perlu kita berkirim, saya bisa berkirim surat kepada kepolisian mana yang menangani ya, agar itu diusut dengan tuntas. Kemudian kejaksaan mana yang akan menerima limpahan perkara atau yang mempelajari berkas perkara ya, yang meneliti berkas perkara, dan hakim-hakim yang nanti disidangkan di mana, karena ini terjadinya di Kota Tangerang, tentu disidangkan di Kota Tangerang. Kalau perlu rame-rame masyarakat ini membuat surat ya, agar hal-hal seperti itu benar-benar diusut dengan tuntas sehingga tidak ada korban-korban berikutnya begitu, Mas. Oke, baik, Pak. Jadi ini kan berarti mungkin pesan-pesan untuk masyarakat ini bagaimana, Pak? Ini kan kejadian terkait dengan adanya kasus asusila di lingkungan panti asuhan di Tangerang ini, Pak. Ini kan sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Ini kemudian baru bersuara ketika ada salah seorang anak yang melapor. Ini hampir sama dengan batubara sebenarnya, Pak. Ini kan kasusnya misalkan tahun 2009, ya, kemudian hampir 10 tahun tidak ada yang bersuara. Ini baru saja Pak Zaini yang berani mengungkap pertama kali, gitu, Pak. Nah, maksudnya pesan-pesan kepada masyarakat, jikalau misalkan ada yang menemui sosok-sosok seperti ini, Pak, sosok-sosok yang pakai baju agama, pakai baju syariah, dan ternyata ini sebenarnya mereka ini melakukan kejahatan gitu, Pak ya. Ini tentunya masyarakat jangan sampai ada yang bungkam, ada yang takut bersuara gitu, Pak ya. Ya, jadi begini, Mas. Sebenarnya saya menyesal juga ketika saya baru memperkarakan berkaitan dengan investasi batu bara yang dibawa oleh Yusuf Mansur. Ini sebenarnya sangat menyesal. Baik. Dari awal sebenarnya, dari kejadian di 2010 itu saya sebenarnya sudah mendidih darah saya ingin proses baik pidana maupun perdata begitu ya. Tapi kan banyak pihak-pihak yang melarang saya. Betul. Baik itu dari kalangan ulama maupun kalangan teman-teman sendiri. Kalau dari kalangan ulama atau tokoh-tokoh agama itu mengatakan Yusuf Mansur itu masih punya potensi, kemudian jangan dilaporkan biar nanti mereka berkembang, mudah-mudahan kembali kepada jalan yang benar. Terus kemudian efeknya kalau itu saya permasalahkan, efeknya itu nanti akan merusak Islam, kan begitu. Terus kemudian yang paling dari teman-teman itu mengatakan bahwa ketika nanti saya proses lalu Yusuf Mansur pasang badan, ketika uangnya tidak kembali, itu sebabnya saya gitu loh. Jadi saya terpaksa harus mengurungkan niat itu 10 tahun saya ngurungkan, Mas. Harapan saya kepada masyarakat, jangan juga biar tidak menyesal seperti saya ketika memang terjadi tindak kejahatan, baik itu pidana ya, baik itu misalnya asusila maupun kriminal-kriminal lainnya, ya segera itu dilaporkan begitu, Mas. Segera diproses, jangan ada yang takut. Sekalipun itu misalnya melawan Yusuf Mansur seperti saya, udah tabrak aja kalau memang ketentuan hukumnya ada begitu.